Halo, selamat datang di channel multi audiobox A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 1321, Masalah Tak Terduga. Hanli baru berada di tahap awal transformasi dewa, dan dia telah berpura-pura lemah selama ini, jadi kata-katanya tentu saja sangat mengejutkan semua orang. Bahkan pria berjubah ungu yang selalu tanpa ekspresi itu menoleh ke arah Hanli dengan sedikit rasa terkejut di wajahnya. Secercah cahaya dingin menerpa mata pria dengan alis tajam itu. Kau sungguh pemberani. Sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali aku bertemu seseorang yang berani berbicara kepadaku seperti ini meskipun memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Kalau begitu, kita tidak perlu menahan diri dalam pertempuran memperebutkan tanah roh dalam 3 hari ke depan, kata pria itu dengan suara mengancam. Aku pasti akan menerima semua yang kau lemparkan padaku saat waktunya tiba. Aku pamit sekarang. Sebagai tanggapan, Hanli menjawab dengan acuh tak acuh sebelum sedikit membungkuk ke arah pria berjubah ungu itu dan meninggalkan lantai 2. Pria dengan alis tajam itu menatap sosok Hanli yang pergi dengan ekspresi muram. Tidak lama setelah itu, si gendut dan pria dengan alis tajam muncul di udara tinggi di atas paviliun giok surgawi, dan keduanya sedang mendiskusikan sesuatu melalui transmisi suara. Saudara Xian, apa gunanya tanah roh yang kau perebutkan itu? Kau tidak bisa mengungkapkan informasi ini di sana, tapi kau bisa memberitahuku sekarang, kan? Tanya si gendut dengan senyum ramah. Aku tadi mengatakan yang sebenarnya, memang untuk mengembangkan sejenis teknik rahasia diperlukan perpindahan gua tempat tinggal. Kalau tidak, mengapa aku bersusah payah mencari tempat dengan ki spiritual yang begitu langka? Jawab pria beralis tajam itu dengan desahan pelan. Si gendut itu terkekeh dengan ekspresi tak percaya. Pria dengan alis tajam itu tampak pasrah melihat ini, dan dia memasang ekspresi yang seolah berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kau tidak percaya padaku. Baiklah, apapun tujuanmu, pasti ada beberapa keadaan yang membuatmu enggan mengungkapkan tujuanmu. Apakah kau benar-benar berencana untuk tidak menahan diri dalam pertempuran melawan bocah Han itu? Si gendut tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Mengapa Anda bertanya? Mungkinkah Anda memiliki hubungan dengannya, rekan Taoist Jin? Pria dengan alis tajam itu agak tidak senang mendengar pertanyaan ini. Bagaimana mungkin aku memiliki hubungan apapun dengannya? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa dia adalah seorang kultivator yang baru saja naik ke kota surga dalam, si gendut memperingatkan. Seorang kultivator yang baru naik tingkat. Lalu kenapa? Seorang kultivator baru akan naik ke kota surga dalam kita setiap 2 atau 3 tahun sekali. Apa kau pikir aku akan kalah dari kultivator transformasi dewa tingkat awal, saudara Jin? Aku heran mengapa orang ini berani bersikap begitu sombong, dia pasti telah mendominasi alam bawah tempat asalnya, dan dia membawa sikap angkuh itu sampai ke alam roh. Pria dengan alis tajam itu tertawa dingin sebagai tanggapan. Haha, tingkat kultivasi orang ini memang tidak ada apa-apanya. Dengan kekuatanmu, bahkan aku pun tak berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkanmu. Sekuat apapun kultivator transformasi dewa tingkat awal, tak mungkin dia bisa menandingimu. Namun, para kultivator tingkat tinggi di kota ini selalu saling melindungi, jadi beri dia pelajaran saja dan jangan benar-benar membunuhnya. Kalau tidak, bahkan dengan senior Ming sebagai pendukung, keadaan bisa menjadi sangat merepotkan bagimu jika mereka tahu bahwa kau telah membunuh salah satu dari mereka. Si gendut memperingatkan dengan penuh makna dan tulus. Pria ini terlalu sombong, jadi tentu saja aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Adapun apakah aku benar-benar akan mengambil nyawanya, kita akan lihat saat pertempuran tiba. Kilatan dingin terpancar dari mata pria itu. Baiklah, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dalam 3 hari, aku juga harus pergi dan melawan keempat orang itu.
Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan mampu memenangkan pertarunganku sendiri. Ekspresi khawatir muncul di wajah si gendut. Kau terlalu rendah hati jika mengatakan itu, Saudara Jin. Kudengar Saudara Jin baru-baru ini mendapatkan harta karun purba yang memiliki kemampuan luar biasa, dan kekuatannya tidak kalah dengan harta karun spiritual. Senyum aneh muncul di wajah pria itu. Ekspresi si gendut berubah setelah mendengar ini sebelum dia dengan cepat kembali tenang. Kupikir kau belum mendengarnya, Saudara Wang. Memang, aku baru saja mendapatkan harta karun yang cukup ampuh, tetapi mengatakan bahwa itu sekuat harta karun roh adalah pernyataan yang berlebihan. Itu hanya memiliki beberapa sifat pelindung. Si gendut melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Oh, benarkah? Sedikit senyum muncul di wajah pria itu. Setelah itu, keduanya mengobrol lebih lama, masing-masing menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri, sebelum si gendut itu pergi sebagai seberkas cahaya merah. Pria dengan nama keluarga Wang itu menatap dengan ekspresi muram dan mendengus dingin. Dia mencoba membuatku marah dan memicu dendam terhadap para kultivator tingkat tinggi itu. Sungguh rencana yang licik. Pria itu tahu banyak tentangmu dan sudah mulai mencurigaimu, jadi kau harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Dia bukan siapa-siapa, tapi kakeknya adalah seseorang yang bahkan aku lebih suka tidak hadapi. Suara pria lain tiba-tiba terdengar di atasnya. Kemudian cahaya spiritual menyambar di sana, dan seekor naga hijau seperti giok yang panjangnya sekitar 1 kaki muncul. Pria itu segera membungkuk hormat ke arah naga hijau itu sambil berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Begitu saya mendapatkan tanah roh, saya akan segera menutupnya sepenuhnya. Kecuali si gendut itu tahu sesuatu yang pasti, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku percaya kau akan melakukan pekerjaan dengan baik. Ini masalah yang cukup penting dan jika bukan karena aku sedang berada di titik kritis dalam memurnikan harta rohku, aku pasti tidak akan hanya mengerahkan avatar di sini. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku." Naga itu mengangguk sebagai jawaban. "Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Tuan," janji pria itu sebelum raut ragu muncul di wajahnya. "Tetapi guru, apakah kita yakin bahwa informasi yang kita miliki akurat? Energi spiritual di sana memang sangat sedikit, sepertinya tidak mungkin orang itu meninggal di sana. Tentu saja kita tidak sepenuhnya yakin, tetapi dengan identitas orang itu, kita harus mencobanya meskipun hanya ada secercah peluang. Jika itu benar, maka kita akan dapat memperoleh harta dan seni kultivasi orang itu. Dalam hal itu, bukan hanya aku tidak perlu khawatir tentang transendensi cobaanku yang akan datang, tetapi sangat mungkin kau juga dapat mencapai tahap penempaan ruang. Karena itu, kekalahan bukanlah pilihan bagimu dalam 3 hari. Jika lawan memang terbukti cukup merepotkan, maka tidak perlu kau menahan diri, bunuh saja dia di tempat. Akibatnya mungkin sedikit merepotkan, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta dan seni kultivasi orang itu." Suara naga itu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Jantung pria itu tersentak mendengar ini, tetapi dia segera menjawab, "Saya mengerti, Tuan. Semua kultivator tingkat tinggi memiliki trik berbeda, jadi pastikan kau tidak lengah." Meskipun pria ini baru berada di tahap transformasi dewa awal, aku akan meminjamkanmu lonceng 1000 jiwaku untuk berjaga-jaga. Kau punya waktu 3 hari untuk memurnikannya, dan itu seharusnya cukup bagimu untuk sementara menggunakan harta karun itu. Dengan harta karun itu, kemenanganmu akan terjamin. Naga itu membuka mulutnya setelah berpikir sejenak, kemudian bola Yin Qi keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah lonceng hitam berukuran sekitar 1 inci terbungkus dalam Yin Qi, dan ada banyak rune yang terlihat di permukaan lonceng tersebut. Pria itu sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru mengucapkan terima kasih kepada naga itu. Kemudian dia menggerakkan lengan bajunya, dan semburan cahaya biru melesat keluar untuk menerima lonceng itu. Setelah itu, naga itu memberinya beberapa instruksi lagi sebelum menghilang ke dalam lengan bajunya yang lain.
Barulah kemudian pria itu berbalik dan terbang ke arah lain sebagai seberkas cahaya biru. Han Li tentu saja tidak menyadari percakapan-percakapan tersebut, dan dia juga tidak pernah membayangkan bahwa seseorang benar-benar berniat membunuhnya. Setelah meninggalkan paviliun giok surgawi, dia tidak langsung kembali ke istana roh terbang. Sebaliknya, dia terbang selama lebih dari setengah hari sesuai dengan catatan pada peta, akhirnya mendarat di udara sebelum menatap kota di kejauhan dengan alis berkerut merenung. Kalau dipikir-pikir, lebih tepat menyebut tempat ini negara Tianyuan daripada kota langit dalam. Wilayah yang diperintah oleh kota ini sebanding dengan sebuah negara kecil di dunia manusia. Namun, kota surga dalam sebenarnya tidak terlalu luas dalam arti sebenarnya, luasnya hanya beberapa puluh ribu kilometer persegi, dan telah disegel oleh gerbang kota yang besar. Kota itu sendiri berbentuk trapesium dengan gerbang kota di bagian depan dan belakang, sementara kabut tebal dari formasi abadi yang besar menutupi dua sisi lainnya. Bahkan makhluk tingkat roh sejati pun tidak akan mampu menerobos kabut tersebut. Tembok yang menghadap dunia purba adalah yang paling sempit dengan panjang kurang dari 100 km, namun menara pengawas yang diukir dengan rune menjulang setinggi beberapa puluh ribu kaki ke langit, membuat pengamat merasa kagum dan takut. Di luar tembok besar ini, terdapat sejumlah besar patroli manusia dan iblis yang menjaga area ini siang dan malam, dan semua jenis formasi pembatas juga terus diaktifkan. Di dalam tembok kota, terdapat pasukan yang terdiri dari lebih dari 1 juta manusia dan iblis yang secara permanen ditempatkan di kota tersebut. Langkah-langkah pertahanan yang cermat tersebut memastikan bahwa kota Deep Heaven tidak pernah berhasil diserbu oleh ras asing sejak hari pendiriannya. Sebagai perbandingan, tembok kota di sisi lain tidak semegah dan seketat itu. Namun, tembok itu membentang lebih dari 500 km, dan banyak manusia serta iblis yang mengaksesnya untuk masuk dan keluar dari 3 wilayah dan 7 teritori. Sebagian besar makhluk ini berencana untuk berpetualang di dunia purba, sementara sisanya datang untuk membeli dan menjual barang di kota surga dalam. Karena itu, kota ini merupakan tempat yang sangat ramai dan sibuk. Setelah keluar dari batas kota surga dalam, terbentang hamparan pegunungan yang luas dan beberapa pemukiman kecil manusia. Namun, dipastikan tidak ada kota kultivator kedua. Di satu sisi, pemukiman manusia ini menyediakan beberapa perbekalan penting bagi kota surga dalam, dan di sisi lain, mereka menyediakan pasokan konstan kultivator tingkat rendah dan prajurit penyempurnaan tubuh. Tentu saja, di daerah-daerah yang telah ditugaskan kepada ras iblis, terdapat juga banyak sekali binatang buas dan binatang iblis tingkat rendah, sehingga menyediakan pasokan tambahan bagi para iblis di kota tersebut. Manusia dan iblis terpaksa bergabung dan menjaga kota surga yang dalam bersama-sama di alam roh ini, tetapi kenyataan yang tak terhindarkan adalah kedua ras tersebut tidak akur. Karena itu, untuk mencegah konflik antar ras, seluruh kota dibagi menjadi 2 menggunakan penghalang cahaya yang besar, dengan masing-masing ras menguasai setengah dari kota tersebut. Adapun wilayah di luar kota, terdapat juga tanah tak bertuan yang tidak bernama yang berfungsi sebagai perbatasan, sementara setiap ras menguasai setengah dari tanah tersebut. Satu-satunya tempat di mana manusia dan iblis dapat hidup berdampingan adalah menara tua di pusat kota. Menara ini tidak hanya beberapa kali lebih tebal daripada menara-menara besar lainnya, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk paling kuat di kota itu. Di antara mereka, terdapat sekitar selusin tetua tahap integrasi tubuh dari kedua ras yang membuat keputusan tentang hal-hal penting. Oleh karena itu, menara ini tampak sangat misterius di mata penduduk kota. Chapter 1322, Binatang Kirin Macan Tutul. Tempat Han Li berada berjarak lebih dari 10 km dari menara tetua. Dia memandang menara batu biru besar yang menjulang hingga ke awan, dan matanya berbinar penuh perenungan. Menurut pengetahuannya, selalu ada setidaknya satu tetua tahap integrasi tubuh dari ras manusia dan iblis yang ditempatkan di menara itu,
dan itu adalah gagasan yang cukup mengecewakan bagi Han Li. Di dunia manusia, semua kultivator transformasi dewa sangat misterius dan sangat sulit untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Namun, di kota surga dalam ini, dia sangat dekat bahkan dengan kultivator integrasi tubuh, dan dia bisa meminta bimbingan mereka di masa depan. Tampaknya, sebelum membersihkan dirinya dari aura alam lain, tempat ini adalah tempat yang baik untuk tinggal. Han Li melayang di udara dengan ekspresi termenung di wajahnya. Tentu saja dia tidak memikirkan pertarungannya melawan pria bermarga Weng, dia bahkan pernah menghadapi kultivator penguatan ruang di masa lalu, jadi ini bukan masalah baginya. Setelah mengamati kota untuk beberapa saat lagi, Han Li terbang kembali menuju istana roh terbang sebagai seberkas cahaya biru. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Han Li segera menonaktifkan pembatasan tersebut, dan dia baru memasuki ruang rahasia setelah duduk dengan kaki bersilang setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah. Meskipun dia cukup yakin akan kemampuannya untuk meraih kemenangan dalam pertempuran yang akan datang, dia tentu saja tidak akan melakukan persiapan apapun. Namun, sebelum itu, dia ada urusan kecil yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Han Li menggerakkan lengan bajunya dan sebuah gelang perak kecil muncul di tangan satunya. Gelang itu tampak dibuat dengan sangat rumit, namun sangat ringan, sehingga menunjukkan bahwa itu adalah benda berongga. Ini tak lain adalah gelang binatang roh, yang mirip dengan gelang penyimpanan di alam roh. Ruang di dalam gelang tersebut terbagi menjadi beberapa kompartemen sehingga berbagai jenis serangga roh dan binatang roh dapat disimpan di dalamnya sekaligus. Setelah perjalanannya ke makam matahari terbenam, Han Li menyimpan semua hewan rohnya ke dalam gelang, termasuk kumbang pemakan emas dan hewan jiwa menangis. Karena itu, kantung hewan rohnya kini tidak terpakai. Dia mengusap gelang itu dengan tangannya dan sebuah bola cahaya kuning seukuran kepalan tangan segera muncul dari dalamnya. Bola cahaya itu dengan cepat membesar sebelum berubah menjadi makhluk kecil berukuran sekitar 1 kaki dengan tubuhnya terikat erat oleh tali biru langit. Itu tak lain adalah binatang kirin macan tutul bermutasi yang telah ditangkap oleh makhluk suku roh di makam matahari terbenam. Setelah menelusuri ingatan Xian, Han Li mengetahui bahwa meskipun makhluk kecil ini tampak tidak berbeda dari macan tutul biasa, sebenarnya ia memiliki jejak garis keturunan kirin. Lebih jauh lagi, ia adalah macan tutul kirin yang bermutasi, sehingga ia sudah memiliki kekuatan tahap jiwa Naschen meskipun belum mencapai kematangan penuh. Setelah Han Li memulihkan kekuatan sihirnya, ia tentu saja mempertimbangkan untuk menjinakkan binatang buas itu. Namun, binatang buas ini sangat liar dan sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan tampaknya ia lebih memilih mati daripada tunduk kepada Han Li. Oleh karena itu, Han Li tidak punya pilihan selain memasukkannya ke dalam kantung binatang spiritual untuk mencoba menjinakkan sifat kasarnya melalui penangkaran. Setelah ditahan selama beberapa dekade, binatang kecil itu akhirnya kehabisan akal. Beberapa hari yang lalu, binatang spiritual itu telah mengirimkan sinyal kepadanya dari dalam gelang, mengungkapkan keinginan untuk tunduk kepada Han Li. Namun, Han Li sibuk mempersiapkan transendensi kesengsaraannya serta serangkaian acara lainnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini. Ia kini memiliki waktu 3 hari untuk menjinakkan binatang kecil ini. Begitu makhluk kecil itu muncul dari kantung hewan roh, ia langsung mulai merengek pada Han dengan tatapan memohon di mata hijaunya. Ditambah dengan tubuhnya yang mungil seperti kucing, ia tampak sangat menggemaskan. Sekarang aku akan memberlakukan pembatasan pada tubuhmu. Jika kau menerima pembatasan ini, aku akan membebaskanmu dari belenggu, dan aku juga akan memberimu beberapa keuntungan. Jika tidak, aku akan mengurungmu selama 1 abad lagi. Han Li langsung melontarkan ancaman dingin. Makhluk kecil itu bukanlah makhluk yang sangat cerdas, tetapi ia jelas memahami kata-kata Han Li. Tubuhnya bergetar saat membayangkan prospek ditawan selama 1 abad lagi, dan ia hanya bisa menganggukkan kepala kecilnya yang berbulu.
Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan sekitar selusin jarum perak tipis. Lalu dia mengangkat tangannya, dan semua jarum perak itu menghilang ke dalam tubuh makhluk kecil itu dalam sekejap. Segera setelah itu, Han Li mengeluarkan jimat berwarna merah menyala. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola sari darah sebelum menjepit jimat itu di antara jari-jarinya dan dengan lembut melambaikannya di udara. Jimat itu berubah menjadi bola kabut darah yang tak kunjung hilang. Han Li kemudian mulai mengucapkan sesuatu sebelum menepuk bagian atas kepalanya sendiri. Cahaya biru menyambar dan sebuah jiwa baru lahir berukuran beberapa inci muncul di atas sebuah kuali mini. Begitu Nas Chen Sol muncul, ia membuka mulutnya untuk menyemburkan bola cahaya hijau. Begitu lampu hijau muncul, kabut darah melesat ke arahnya, dan keduanya dengan cepat bergabung membentuk bola cahaya hijau dan merah. Kemudian, sang jiwa yang baru lahir membuat segel tangan dan melemparkan beberapa segel mantra ke dalam bola cahaya tersebut. Tiba-tiba, bola cahaya itu mulai bergejolak dan berputar dengan hebat, berubah menjadi kepala hantu seukuran kepalan tangan dengan serangkaian fitur wajah yang menyeramkan. Jiwa yang baru lahir menunjuk ke arah makhluk kecil itu, kemudian kepala hantu itu membuka mulutnya sebelum dengan cepat menancapkan dirinya ke dalam kepala makhluk kecil tersebut. Makhluk kecil itu mengeluarkan teriakan keras sebelum jatuh pingsan ke tanah dengan matanya terbalik ke belakang kepalanya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya hijau dan merah mulai berkedip-kedip secara tidak beraturan di seluruh tubuhnya. Ekspresi senang muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia membuat gerakan meraih ke arah binatang kecil itu. Suara dentuman teredam terdengar saat tali biru yang melilit tubuh makhluk kecil itu putus menjadi banyak bagian sebelum menghilang. Han Li kemudian tidak lagi memperhatikan binatang kecil itu dan mulai memejamkan matanya untuk bermeditasi. Selama waktu yang tersisa, Han Li tetap berada di ruang rahasianya, dan 3 hari berlalu begitu cepat. Pada pagi hari keempat, seberkas cahaya melesat menembus penghalang di luar pintu, menuju ruang rahasia tempat Han Li berada. Namun, setelah terbang menembus pintu ruang rahasia, lapisan cahaya putih muncul untuk menolak jejak cahaya tersebut. Kemudian, ia mencoba terbang menembus pintu lagi, namun gagal, dan segera mulai mengeluarkan suara berdengung. Tiba-tiba, cahaya biru menyala dan sesosok humanoid muncul entah dari mana, mengulurkan tangan sebelum meraih berkas cahaya tersebut. Dia tak lain adalah Han Li, yang telah mengasingkan diri selama 3 hari. Ada seekor binatang kecil mirip macan tutul bertengger di bahunya dan dia menyalurkan indera spiritualnya ke dalam bola cahaya di tangannya dengan tenang. Ini adalah jimat transmisi suara yang dikirim oleh Paviliun Giok Surgawi mengenai pertempuran untuk tanah roh. Aula bela diri yang luas, ya. Han Li bergumam pada dirinya sendiri sebelum menggosokkan kedua tangannya, dan bola cahaya itu langsung menghilang. Lalu dia melangkah langsung menuju pintu. 4 jam kemudian, di udara tinggi di atas sebuah plaza terbuka, Han Li melayang di tengah udara di dalam penghalang cahaya putih yang sangat besar. Di luar penghalang cahaya itu, ada seorang pria kekar mengenakan baju zirah emas dengan bekas luka di wajahnya, memasang ekspresi dingin. Waktu berlalu dengan lambat, dan Han Li terus menunggu dengan sabar, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pria yang mengenakan baju zirah emas itu. Ia sesekali mendongak ke arah 7 matahari yang terik di langit, seolah-olah sedang menghitung waktu yang telah berlalu. Tiba-tiba, cahaya spiritual berkilat di kejauhan, diikuti oleh seberkas cahaya biru yang melesat. Cahaya itu muncul di samping penghalang cahaya dalam sekejap mata sebelum menghilang dan menampakkan seorang kultivator. Mohon maafkan saya, senior, saya terlambat karena sedang memurnikan sebuah harta karun. Semoga saya tidak terlalu terlambat. Pria itu membungkuk hormat ke arah kultivator berbaju zirah dengan senyum menjilat di wajahnya. Pria ini tak lain adalah pria dengan nama keluarga Weng. Pria berbaju zirah itu menjawab dengan dingin, jika kau datang lebih lambat lagi, aku akan mendiskualifikasimu.
Kau beruntung bisa datang tepat pada waktunya. Naiklah ke atas sekarang. Kemudian, ia membuat segel tangan dan mengucapkan mantra emas ke arah penghalang cahaya putih. Segera setelah itu, cahaya spiritual yang cemerlang menyembur dari penghalang tersebut, diikuti oleh sebuah lorong selebar sekitar 10 kaki yang terbuka di hadapan lawan Hanli. Terima kasih, senior. Pria itu sangat gembira saat ia melesat menembus penghalang cahaya sebagai seberkas cahaya biru. Saat ia mengarahkan pandangannya ke arah Hanli, senyum jahat yang bengkok muncul di wajahnya. Jadi kau benar-benar datang, sepertinya kau punya nyali juga. Tak disangka kau berani menerima tantanganku sebagai kultivator transformasi dewa tingkat awal, kata pria itu dengan suara menyeramkan. Hanli hanya memberikan senyum malas sebagai respons, seolah-olah dia bahkan tidak mau repot-repot memberikan jawaban. Pria itu langsung marah begitu melihat ini, dan niat membunuh di dalam hatinya semakin membara. Dengarkan baik-baik, tidak ada aturan atau batasan dalam pertempuran ini. Selama kalian tidak keluar dari batas-batas ini, apapun boleh dilakukan. Kecuali salah satu pihak menyerah secara lisan, aku tidak akan ikut campur. Jika kalian merasa tidak mampu, sebaiknya menyerah sejak awal. Tidak banyak orang yang tewas dalam pertempuran memperebutkan tanah roh, tetapi cedera parah cukup umum terjadi. Jika kalian berdua tidak keberatan, maka kita akan segera mulai, kata kultivator berbaju zirah. Itu, Hanli dan lawannya saling memandang dari kejauhan, dan tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Pria berbaju zirah itu mengangguk, dan dengan lantang menyatakan, mulai. Hanli dan lawannya langsung bertindak pada saat yang bersamaan. Menghadapi lawan yang bahkan para kultivator transformasi dewa tingkat lanjut pun hormati, Hanli tentu saja tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan dan berpuas diri. Dia menggerakkan lengan bajunya, dan 72 pedang kecil melesat keluar dengan dahsyat, masing-masing berukuran sekitar 1 inci. Di tengah semburan cahaya keemasan yang berkilauan, pedang-pedang itu berubah menjadi bunga teratai emas yang melingkari tubuh Hanli. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan sebuah kuali mini. Kuali itu membesar hingga berukuran sekitar 10 kaki di tengah semburan cahaya spiritual yang cemerlang. Itu tak lain adalah kuali kekosongan surga. Sebaliknya, pria dengan alis tajam itu membuat segel tangan, dan bintik-bintik cahaya biru mulai memancar dari tubuhnya. Bintik-bintik cahaya ini hanya sebesar butiran beras, tetapi jumlahnya tak terhitung, dan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Pria itu kemudian membuat gerakan meraih, dan seberkas cahaya perak yang tajam melesat, diikuti oleh sebuah roda perak berkilauan yang muncul di atas tangannya. Roda itu berukuran sebesar telapak tangan dan merupakan artefak yang cukup kuno. Dari lapisan rune yang diukir di permukaan roda, sangat jelas bahwa ini adalah benda yang luar biasa. Roda perak itu dilemparkan ke udara dan langsung berubah menjadi bola cahaya perak. Setelah serangkaian mantra yang mendesak, bola cahaya itu mulai membesar secara drastis. Beberapa saat kemudian, benda itu berubah menjadi bola raksasa berukuran sekitar 30 hingga 40 kaki, melayang tepat di atas kepalanya seperti matahari perak. Setelah melakukan semua itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Hanli, dan ekspresinya tanpa sadar menegang. 72 pedang terbang emas itu tidak terlalu menakutkan baginya, tetapi kuali biru raksasa yang melayang di depan Hanli membuat jantungnya tersentak kaget. Chapter 1323, Lonceng 1000 Jiwa. Meskipun mustahil untuk mengidentifikasi kaliber dan kemampuan harta karun hanya berdasarkan penampilannya saja, secara umum, harta karun berupa kuali, lampu, dan cermin semuanya memiliki kemampuan khusus yang sangat sulit untuk dilawan. Secara khusus, kuali kekosongan surga memancarkan tekanan spiritual yang jauh melampaui harta karun biasa, sehingga lawan Hanli langsung menjadi sangat waspada. Dia merasa bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Dengan pemikiran itu, dia segera melancarkan serangan pertama tanpa ragu-ragu, berharap untuk merebut inisiatif.
Pada saat yang sama, ia membuat segel tangan, dan bintik-bintik cahaya biru di sekitar tubuhnya menghilang, berubah menjadi butiran pasir biru berkilauan yang naik ke langit. Butiran pasir ini kemudian mulai berlipat ganda dengan kecepatan yang luar biasa, menutupi seluruh langit dalam sekejap mata. Bersamaan dengan itu, roda perak raksasa itu juga lenyap di dalam awan pasir. Teriakan keras terdengar saat awan pasir menerjang ke arah Han Li, menciptakan suara seperti guntur dari partikel pasir yang tak terhitung jumlahnya yang saling bergesekan. Mata Han Li menyipit saat melihat ini, tetapi dia tidak segera bertindak. Bunga teratai emas berputar di sekelilingnya sebelum terbang ke atas untuk menghadapi serangan yang datang. Saat bunga teratai berkelebat di udara, pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai terpancar dari bunga-bunga itu, membuat mereka tampak sama dahsyatnya dengan awan pasir biru. Begitu pasir bersentuhan dengan bunga teratai, bunga-bunga itu langsung membesar secara drastis hingga berukuran sekitar 10 kaki, berputar cepat di langit. Kelopaknya seperti pisau tajam, merobek awan pasir dengan kuat diiringi serangkaian dentuman yang menggema. Ke-72 bunga lotus emas itu berhasil menghentikan badai pasir biru yang datang. Secerca kejutan terlintas di mata lawan Han Li, tetapi kemudian dia tertawa dingin sambil mengucapkan mantra. Cahaya perak tiba-tiba menyambar di dalam awan pasir saat sebuah roda perak besar muncul, menghantam dengan kekuatan dahsyat dan mengenai salah satu dari 72 bunga teratai emas. Senyum jahat muncul di wajah pria itu. Roda pemutus logam ini dimurnikan menggunakan material langka yang berasal dari dunia purba, pasir emas gelap. Ketajaman roda ini tak tertandingi dan daya hancurnya jauh melampaui pedang terbang dan pedang saber terbang biasa. Sejak ia memurnikan harta karun ini, benda itu telah membantunya menebas harta karun pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh musuh-musuhnya. Pedang-pedang terbang emas itu memang tampak cukup ampuh, tetapi mereka tidak akan memiliki peluang melawan roda perak itu. Rentetan dentingan terdengar beruntun dengan cepat saat cahaya emas dan perak yang menyilaukan saling berjalin. Kedua harta karun itu tampak seimbang. Ekspresi pria itu sedikit berubah setelah melihat ini. Tiba-tiba, bunga teratai emas itu membuka kelopaknya lebar-lebar untuk menyelimuti seluruh roda perak tersebut. Jeritan memilukan terdengar dari roda itu sebelum hancur berkeping-keping dan lenyap ke dalam bunga teratai. Sebelum pria itu sempat pulih dari keterkejutannya, Han Li menunjuk ke arah kuali besar yang melayang di depannya. Tutup kuali itu langsung terlepas dengan sendirinya, diikuti oleh pancaran cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari dalamnya. Untaian cahaya biru itu melesat melewati bunga teratai emas, menempel pada gumpalan besar pasir biru di langit sebelum menariknya kembali ke dalam kuali. Han Li mengambil tindakan ini secepat kilat, dan ketika lawannya akhirnya sadar kembali, sebagian pasir birunya telah tersedot ke dalam kuali, dan hubungannya dengan butiran pasir itu telah terputus sepenuhnya. Harta karun spiritual, seru pria itu. Pasir biru dan roda pemutus logam itu adalah harta karun yang telah ia sempurnakan sendiri. Selain harta karun spiritual, tidak ada harta karun lain yang mampu merebutnya secara paksa. Kini setelah semuanya direbut, lebih dari 1 abad kerja keras dalam kultivasi menjadi sia-sia. Dengan mengingat hal itu, dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola sari darah seukuran kepalan tangan. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan mencelupkannya ke dalam bola sari darah, menggunakannya sebagai tinta untuk mengukir rune merah tua di udara. Kemudian dia membanting tangannya ke arah rune tersebut, dan setelah itu rune tersebut menghilang dalam sekejap. Namun, dalam sekejap berikutnya, rune itu muncul kembali hanya sekitar 10 kaki dari Han Li, setelah berubah menjadi kepala hantu biru besar dengan sepasang tanduk tajam sebelum menerkam ke arah Han Li. Tampaknya dia mencoba menggunakan serangan mendadak ini untuk memaksa Han Li berhenti memperoleh harta karun pasir biru dan roda perak. Han Li sedang membuat segel tangan sementara kuali kekosongan langit menyerap pasir biru atas perintahnya. Begitu kepala hantu itu muncul,
ia menyerbu ke arahnya dengan kekuatan dahsyat, tetapi ia tetap tenang dan tiba-tiba membuka mulutnya. Sebuah busur petir emas melesat keluar dari dalam, menghantam kepala hantu itu dengan tepat, menyebabkannya lenyap menjadi awan asap biru. Bahkan avatar iblis tertua pun tidak berani menerima serangan langsung dari petir pembasmi iblis ilahi, jadi kepala hantu ini tentu saja tidak memiliki peluang sama sekali. Lawan Hanli terhuyung melihat ini. Sebuah pikiran kemudian terlintas di benaknya, dan ekspresinya berubah menjadi sangat muram. Pada titik ini, untaian cahaya biru dari kuali kekosongan surga telah menutupi setengah dari pasir biru di langit. Terdengar dengusan mengerikan saat lawan Hanli mengerutkan alisnya, lalu membuat segel tangan yang aneh. Pada saat yang sama, terdengar seperti nyanyian Buddha, diikuti dengan gerakan jari yang perlahan mengarah ke udara di depannya. Butiran pasir biru yang sebelumnya terlibat pertempuran sengit dengan cahaya biru langit dan bunga teratai emas tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Segera setelah itu, cahaya spiritual yang cemerlang muncul saat butiran pasir mulai mengembang secara drastis. Dalam sekejap mata, butiran pasir kecil seukuran beras ini berubah menjadi bebatuan biru sebesar kepala, semuanya tembus pandang dan memancarkan cahaya biru yang terang. Bebatuan berkilauan dan tembus pandang ini segera jatuh dari atas, akhirnya menyebabkan bunga teratai emas yang berputar bebas melambat. Bahkan untaian cahaya biru dari kuali kekosongan surga pun tidak mampu menarik bebatuan biru yang berat ini. Hanli ragu-ragu saat melihat ini sebelum mengarahkan pandangannya ke arah lawannya. Ia menemukan bahwa seluruh tubuh pria itu memancarkan cahaya spiritual yang cemerlang sementara rambutnya bergerak-gerak liar di sekelilingnya. Ada juga cahaya putih yang memancar dari dalam lubang-lubang tubuhnya yang terlihat, dan sangat jelas bahwa ia menggunakan kekuatan esensinya. Ekspresi Hanli berubah muram saat ia meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri. Tiba-tiba, cahaya abu-abu gelap menyembur keluar sebelum menyapu udara. Batu-batu biru transparan yang sangat berat di atasnya seketika menjadi hampir tanpa bobot sebelum dipaksa kembali ke bentuk pasirnya. Cahaya abu-abu itu dengan cepat menyapu ke depan, menangkap seluruh butiran pasir di udara. Peristiwa ini tidak hanya membuat ekspresi wajah lawan Hanli semakin muram, tetapi bahkan kultivator berbaju zirah yang selalu tanpa emosi di luar penghalang cahaya pun menunjukkan sedikit keterkejutan untuk pertama kalinya. Jelas sekali bahwa cahaya ilahi yang menyatu dengan esensi Hanli bahkan telah menarik perhatian kultivator penempaan ruang ini. Kemampuan apa ini? Mengapa ia mampu merebut pasir kristal biru milikku? Tanya pria itu dengan ekspresi ganas. Kau pikir aku akan memberitahumu? Hanli terkekeh dengan ekspresi riang. Di matanya, pria ini hanya bersikap sombong karena tingkat kultivasinya jauh melampaui Hanli. Namun, Hanli tidak tahu siapa pria ini, dan dia juga tampaknya memiliki master tahap penempaan spasial. Karena itu, dia agak berhati-hati dalam pendekatannya dan belum berniat membunuh pria ini. Jika tidak, dia pasti sudah membalas dengan badai serangan tanpa henti, tidak memberi lawannya kesempatan untuk menarik napas. Tentu saja, ini juga merupakan tanda kepercayaan diri Hanli yang sangat tinggi terhadap kemampuannya saat ini. Dengan cahaya yang dipadukan dengan esensi ilahi, formasi pedang emas, dan api surgawi yang menelan roh, dia tidak akan sedikit pun takut bahkan jika dia berhadapan dengan kultivator transformasi dewa tingkat lanjut. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah pria itu. Kemampuan Hanli jauh lebih hebat dari yang dia duga, dan kekalahan bukanlah pilihan baginya. Dengan pemikiran itu, dia akhirnya mengambil keputusan sambil membalikkan kedua tangannya sekaligus. Di satu sisi, muncul lencana tembaga kuning seukuran telapak tangan dengan kabut putih yang berputar-putar di sekitarnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat wujud aslinya. Di sisi lainnya, muncul jimat perak, dan jimat itu dipenuhi dengan rune teks perak yang dipoles. Pupil mata Hanli langsung menyempit saat melihat ini, dan dia pun mengaktifkan jurus pedangnya.
Bunga teratai emas yang berputar-putar di atas kepala tiba-tiba menyatu ke tengah, membentuk bunga teratai emas super besar. Yang berdiameter lebih dari 100 kaki, dan bunga raksasa itu melesat ke arah pria itu atas perintah Han Li. Adapun cahaya abu-abu redup di atas, cahaya itu jatuh dengan keras dan menciptakan penghalang cahaya abu-abu yang membentuk kepompong aman di sekitar Han Li. Pada saat itu, lawan Han Li mengangkat kedua tangannya sekaligus, dan lencana tembaga itu langsung melayang ke udara. Bersamaan dengan itu, cahaya putih terang menyembur dari lencana tersebut dan sebuah proyeksi muncul dari dalamnya sebelum dengan cepat membesar. Tak lama kemudian, muncul seorang pria raksasa setengah telanjang dengan tinggi sekitar 20 kaki. Raksasa itu tidak membawa senjata, tetapi kulitnya seperti giok hijau tembus pandang dan ada cahaya spiritual yang berkilauan di matanya. Itu adalah boneka humanoid. Sementara itu, jimat perak itu meledak menjadi bola kabut perak berukuran sekitar 1 kaki. Kabut perak itu berubah menjadi serigala hitam raksasa dengan sepasang mata hijau yang menyeramkan, yang menatap Han Li dengan ekspresi tanpa emosi sama sekali. Setelah memanggil kedua makhluk itu, lawan Han Li masih belum puas. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya tiba-tiba memerah seperti darah. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, dan cahaya biru menyambar ke atas saat sebuah nas Chen Sol berwarna biru muncul, memegang lonceng hitam berukuran sekitar 1 inci. Itu lonceng 1000 jiwa. Apakah Ming yang eksentrik sudah pikun? Bagaimana mungkin dia meminjamkan harta karun sepenting itu kepada murid-muridnya? Kultivator berbaju zirah di luar penghalang cahaya tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap boneka itu, maupun serigala hitam raksasa itu, tetapi alisnya berkerut dan ekspresinya langsung berubah gelap saat melihat lonceng di tangan Nas Chen Sol biru itu. Senior, ini adalah harta yang kupinjam dari tuanku, aku tidak melanggar aturan apapun di sini, kan? Nas Chen Sol berwarna biru itu terkekeh sambil berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Tentu saja tidak. Namun, lonceng 1000 jiwa adalah harta karun yang sangat kuat, dan kau hanya akan mampu menggunakannya dengan bantuan teknik rahasia. Bahkan jika kau menang dalam pertempuran ini, kau akan menderita luka parah karena menggunakan kekuatan di luar kemampuanmu secara paksa. Apakah kau yakin ingin melakukan ini hanya demi sebidang tanah roh? Tanya kultivator berbaju zirah itu dengan suara dingin. Terima kasih atas peringatanmu, senior, tapi aku sudah berpikir panjang dan matang sebelum mengambil keputusan ini, jawab Nas Chen Sol. Bunga lotus emas yang besar itu hampir berada di atasnya, dan ia segera melemparkan lonceng hitam di tangannya sebagai respons. Pada saat yang sama, boneka hijau itu mulai bergegas menuju Han Li, semakin membesar dengan setiap langkahnya. Setelah mencapai titik tengah antara Han Li dan lawannya, kerumunan itu telah membengkak hingga lebih dari 2 kali ukuran semula. Sementara itu, serigala hitam raksasa itu bergoyang sebelum menghilang seketika dalam kepulan kabut hitam. Chapter 1324, Kekuatan Seorang Pejuang Penyempurnaan Tubuh. Begitu lonceng hitam itu dilemparkan ke udara, ia mengeluarkan serangkaian dentingan yang nyaring. Han Li tiba-tiba merasakan ledakan dahsyat di dalam indera spiritualnya, yang kemudian diikuti oleh tubuhnya yang kejang seolah tersengat listrik, dan ia hampir jatuh dari langit. Han Li tentu saja terkejut dengan perkembangan ini, dan teknik pengembangan agungnya aktif dengan sendirinya untuk mengirimkan aliran kesejukan yang beredar melalui pikirannya. Wajahnya memucat drastis, tetapi tubuhnya akhirnya kembali normal. Itu juga harta karun spiritual. Tidak mungkin harta karun biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Secerca kewaspadaan terlintas di hati Han Li saat ia secara refleks membalas. Dia membuat segel tangan, dan kesadaran spiritualnya menyatu menjadi sebuah bola di dalam pikirannya sebelum dipancarkan ke arah lawannya. Sementara itu, lawan Han Li bahkan lebih terkejut darinya melihat Han Li pulih dengan begitu mudah dari efek lonceng 1000 jiwa. Meskipun serangan ini bukanlah kemampuan terkuat dari lonceng tersebut,
Serangan seperti ini sangat sulit ditahan oleh lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Dia mengertakkan giginya, dan tepat ketika dia hendak mencurahkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam lonceng itu, tiba-tiba rasa sakit yang hebat menusuk indera spiritualnya, seolah-olah sebuah paku tajam telah ditusukkan secara paksa ke otaknya. Sayangnya, indera spiritualnya tidak sekuat Han Li. Karena itu, dia cukup rentan terhadap serangan duri penyetrum roh milik Han Li, yang menyebabkannya meraung kesakitan sambil mengangkat kedua tangannya ke atas kepala, sementara tubuhnya meringkuk menjadi bola. Jiwa barunya juga langsung lenyap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia kehilangan kendali atas lonceng 1000 jiwa di udara. Kilatan dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia sama sekali mengabaikan boneka raksasa yang mendekat saat dia menunjuk ke arah bunga teratai emas besar di kejauhan. Bunga teratai raksasa itu langsung berputar cepat saat jatuh dari atas, menyelimuti lonceng hitam itu dalam semburan cahaya keemasan. Saat bunga teratai emas menyelimuti lonceng 1000 jiwa, boneka hijau itu membengkak hingga berukuran sekitar 60 hingga 70 kaki, mengangkat kepalan tangan raksasa sebelum mengayunkannya dengan keras ke arah Han Li. Suara dentuman keras terdengar saat pukulan boneka itu ditahan oleh kuali Heaven Void. Namun, kuali itu bergetar hebat saat menyusut hingga sekitar setengah ukuran aslinya. Boneka ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, lolongan mengerikan terdengar dari dalam bunga teratai emas raksasa. Sebuah proyeksi lonceng raksasa berukuran sekitar 10 kaki muncul di tengah bunga teratai emas, menangkis semua kelopak emas tajam bunga tersebut. Pada saat yang sama, gumpalan benang hitam muncul dari dalam lonceng hitam, mengikat bunga teratai emas, dan secara paksa memperlambat putarannya. Han Li agak bingung melihat ini, namun tepat ketika dia hendak menyalurkan lebih banyak kekuatan ke harta karunnya, serigala hitam raksasa itu muncul di belakangnya seperti hantu sebelum menerkamnya dari belakang. Cakar-cakarnya mampu menembus penghalang cahaya ilahi abu-abu milik Han Li tanpa kesulitan. Cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi memang sangat kuat, tetapi kekuatannya tidak dapat diterapkan pada makhluk di luar ranah 5 kekuatan elemen. Tepat ketika serigala raksasa itu mengira serangan mendadaknya telah berhasil, dua kepalan tangan emas berkilauan tiba-tiba melesat ke arah cakar depannya. Setelah dua dentuman keras, cakar depannya hancur lebur oleh sepasang tinju emas itu. Serigala itu mengeluarkan lolongan kestongkuan saat tubuhnya terlempar ke belakang akibat kekuatan benturan yang sangat dahsyat. Tepat pada saat itu, Han Li akhirnya berbalik untuk menghadapinya. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dewa yang ditempa dari emas. Melihat serigala hitam yang mundur, Han Li memasang ekspresi dingin saat tubuhnya melesat ke udara. Serangkaian bayangan tertinggal di belakangnya, dan dia muncul di atas kepala serigala dalam sekejap mata. Setelah memulihkan kekuatan sihirnya, Han Li mampu melepaskan jurus langkah asap bergeser di udara. Meskipun teknik ini tidak memberinya kecepatan sebanyak sayap badai petir dan transformasi 9 angin kencang, ketika digunakan bersamaan dengan tubuh Han Li yang luar biasa kuat, teknik ini sangat efektif untuk pergerakan dalam jarak pendek. Saat melihat Han Li muncul di atas kepalanya, naluri buah serigala hitam raksasa itu tersulut, dan ia menyemburkan bola cahaya hitam dari mulutnya, yang diarahkan langsung ke Han Li. Namun, Han Li hanya melambaikan telapak tangan emasnya dengan santai di udara, dan bola cahaya hitam itu terpental terbang seolah-olah itu adalah seekor lalat yang menyedihkan. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke matanya dengan penuh semangat, yang kemudian langsung menyemburkan cahaya biru yang tajam dari matanya, memungkinkannya untuk melihat struktur tubuh seluruh serigala dalam sekejap. Sesaat kemudian, tubuh Han Li bergoyang sebelum ia muncul di depan perut serigala dengan ekspresi tanpa emosi sama sekali. Dengan cepat tangannya mengeluarkan kilat, mencengkeram kepala serigala dan salah satu kaki belakangnya, menangkap serigala itu dalam dua cengkeraman kuat yang benar-benar melumpuhkannya.
Kemudian dia mengeluarkan raungan keras saat dia merentangkan kedua lengannya dalam satu gerakan dahsyat. Dengan kekuatan Hanli yang tak terukur saat ini, bahkan binatang iblis yang terbuat dari logam pun dapat dengan mudah dicabik-cabik, apalagi makhluk yang terwujud dari jimat. Akibatnya, kepala serigala raksasa itu terlepas dari tubuhnya dalam sekejap. Begitu kepala serigala itu terpenggal, cahaya hitam terang menyembur dari tubuhnya, menghilang menjadi semburan kabut hitam yang berjatuhan. Namun, kepalanya masih hidup dan bergerak, bahkan saat masih terjepit dalam genggaman emas Hanli. Hanli tertawa dingin sambil meraih udara dengan tangan lainnya, kemudian muncul bola api perak. Bola api itu berubah menjadi gagak api dalam sekejap, dan gagak itu menukik ke arah kepala serigala hitam sambil mengeluarkan teriakan yang tajam. Diiringi lolongan kaget dan ngeri, kobaran api perak seketika mengulur kepala serigala itu, mengubahnya menjadi bola kabut hitam dalam sekejap mata. Segera setelah itu, kobaran api perak melahap seluruh kabut hitam ini sebelum kembali ke wujud gagak api. Burung itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan jimat perak, yang dengan cepat diraih oleh Hanli. Jimat ini tak lain adalah jimat yang dipanggil lawannya sebelumnya, tetapi cahaya yang berkilauan di permukaannya telah meredup secara signifikan, menunjukkan bahwa sebagian besar kekuatannya telah habis. Sementara itu, gagak api menyemburkan api perak dari mulutnya, berputar-putar di sekitar Hanli dengan penuh semangat. Hanli kemudian berbalik ke arah boneka raksasa hijau yang berjarak lebih dari 100 kaki sebelum muncul di atas kepalanya dalam sekejap. Boneka itu terhalang oleh kuali kekosongan surga, dan terus-menerus menghantamkan tinjunya ke kuali tersebut. Kuali itu terlempar mundur sekitar 10 kaki dan menyusut setiap kali dipukul, tetapi kuali itu mampu menahan serangan dari avatar iblis tua di masa lalu, jadi tentu saja itu bukanlah rintangan yang mudah untuk dilewati. Setelah setiap pukulan berturut-turut, kuali itu akan kembali ke tempat asalnya dan mengembang lagi ke ukuran semula, sehingga proses tersebut berulang terus-menerus. Boneka itu sama sekali tidak memiliki kecerdasan, dan lawan Hanli masih terhuyung-huyung akibat rasa sakit yang luar biasa yang ditimbulkan oleh duri penyetrum roh. Karena itu, dia tidak bisa memanipulasi boneka itu dan boneka itu hanya bisa menyerang kuali raksasa dengan kekuatan kasar, karena tidak mampu merumuskan strategi yang lebih unggul. Hanli tidak begitu familiar dengan teknik wayang di alam roh, tetapi teknik wayang dalam kitab suci pengembangan agung yang ditinggalkan oleh Raja Pemisah Jiwa termasuk yang terbaik yang dapat ditemukan di dunia manusia. Dengan demikian, terlepas dari kekuatan yang jelas dimiliki boneka hijau raksasa ini, Hanli mampu segera mengidentifikasi kelemahannya dengan mata spiritualnya. Dia dengan cepat menyimpan jimat perak di tangannya sebelum melangkah maju. Cahaya keemasan bersanyau, dan dia muncul hampir seketika di belakang boneka raksasa itu. Serangkaian suara letupan dan dentuman terdengar dari tubuh Hanli saat dia mengarahkan pukulan ganas ke titik tertentu tepat di bawah tulang rusuk boneka itu. Bahkan sebelum melakukan kontak dengan boneka itu, tinju emasnya yang berkilauan telah menyapu angin yang sangat kuat yang mengancam akan merobek ruang angkasa. Suara dentuman dahsyat terdengar saat sebuah lekukan besar sedalam beberapa inci muncul di tubuh boneka itu tepat di bawah tulang rusuknya. Boneka itu terlempar oleh kekuatan dahsyat pukulan Hanli sebelum terhempas ke tanah. Namun, Hanli menolak untuk mengurangi tekanan dan menghujani tinjunya seperti badai dahsyat tepat di titik yang sama pada tubuh boneka itu. Dalam sekejap mata, sebuah lubang telah dibuat di tubuh boneka itu. Hanli segera menarik tinjunya sebelum menggosokkan kedua tangannya, mengirimkan busur petir emas yang melesat langsung ke tubuh boneka itu melalui lubang tersebut. Serangkaian ledakan terdengar dari dalam tubuh boneka itu, diikuti oleh penyusutan drastis di tengah semburan cahaya hijau terang. Dalam sekejap mata, boneka itu menyusut hingga hanya berukuran sekitar 1 kaki sebelum tergeletak di tanah dalam keadaan diam sepenuhnya. Tampaknya serangkaian prosedur rumit telah dilakukan untuk mengalahkan serigala hitam dan boneka hijau,
tetapi sebenarnya Han Li hanya membutuhkan beberapa tarikan napas saja. Pada saat itu, lawannya akhirnya pulih dari efek duri penyetrum roh, tepat pada waktunya untuk menyaksikan Han Li menghancurkan bonekanya sementara cahaya keemasan yang berkilauan memancar dari tubuhnya. Penguasaan sempurna atas seni Vajra. Kau juga seorang pendekar penyempurnaan tubuh kelas atas. Serunya dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Kultivator berbaju zirah di luar penghalang cahaya itu tidak mengatakan apapun, tetapi dia jelas juga sangat terkejut dengan apa yang disaksikannya. Han Li menoleh ke lawannya dengan ekspresi tenang, dan bertanya, apakah Anda ingin melanjutkan, rekan Taoist Wang? Ekspresi pria itu langsung berubah muram setelah mendengar ini. Kemampuanmu memang jauh lebih unggul dari yang kuperkirakan, tetapi apakah kau benar-benar berpikir kau telah menang? Bahkan jika aku harus mengorbankan hasil kerja keras selama lebih dari 1 abad, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan penuh dari lonceng 1000 jiwa ini. Lawan Han Li menjadi sangat marah saat ia menatap lonceng hitam itu, yang saat ini sedang bergulat dengan bunga teratai emas raksasa. Lalu dia mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya biru berkelebat di atas kepalanya saat jiwa barunya muncul kembali. Sang jiwa yang baru lahir memasang ekspresi serius sambil membuat segel tangan dengan satu tangan dan mengangkat tangan lainnya ke udara. Pilar cahaya biru melesat keluar, mengenai lonceng hitam dengan ketepatan yang luar biasa saat sang jiwa yang baru lahir mulai melantunkan mantra yang tidak dapat dipahami. Lonceng hitam itu bergetar sebelum menyerap pilar cahaya biru sebagai bintik-bintik cahaya spiritual. Memanfaatkan kesempatan ini, pria itu menunjuk lonceng hitam dari kejauhan, dan lonceng itu mengeluarkan bunyi gemerincing yang nyaring. Ledakan fluktuasi spasial yang dahsyat tiba-tiba meletus dari dalam penghalang cahaya, diikuti oleh munculnya celah hitam tipis di udara di atasnya tanpa peringatan apa-apa. Chapter 1325, Mendapatkan Tanah Roh. Begitu celah hitam itu muncul, Nas Chen Sol menggerakkan jari-jarinya ke arah lonceng hitam dengan cepat. Dengan setiap gerakan jari berikutnya, wajah pria itu akan semakin memucat, sementara celah hitam di atasnya semakin melebar. Setelah lonceng berbunyi berkali-kali, celah hitam itu telah membentuk lubang setengah lingkaran, di dalamnya berputar-putar angin Qi dan Yin hitam, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengetahui apa yang bersembunyi di dalam celah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan yang sangat meresahkan dari dalam. Pupil mata Han Li menyempit saat cahaya keemasan cemerlang menyembur dari mulutnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lebih banyak cahaya ilahi yang menyatu untuk melindungi dirinya. Dia tidak berani lengah di hadapan harta karun spiritual. Tepat pada saat itu, serangkaian peristiwa aneh terjadi. Sulur-sulur hitam tipis tiba-tiba muncul di udara di sekitar Han Li, perlahan berputar mengelilinginya, tetapi tidak menunjukkan keinginan untuk menyerang. Han Li sedikit goyah saat melihat ini dan sebelum dia bisa mengetahui teknik macam apa ini, sulur-sulur hitam itu tiba-tiba berubah menjadi formasi cahaya hitam yang menjebak Han Li tepat di tengahnya. Omong kosong. Jantung Han Li tersentak kaget saat cahaya ilahi yang menyatu dengannya melesat menuju formasi di sekitarnya dengan dahsyat. Namun, jelas sekali semuanya sudah terlambat. Cahaya hitam memancar dari formasi tersebut dan setelah diliputi rasa pusing, Han Li menghilang di tempat bersama dengan kuali raksasa dan bunga teratai emasnya. Sesaat kemudian, ia tersandung ke sebuah ruang aneh yang dipenuhi bayangan hitam, dan tangisan hantu yang meresahkan bergema di sekitarnya dalam gelombang yang tak henti-hentinya. Dia telah dipindahkan secara paksa ke dalam celah hitam itu. Han Li awalnya terkejut melihat ini, tetapi entah mengapa, senyum kemudian muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, jiwa baru lahir dari lawannya di luar celah itu dengan tergesa-gesa mulai melepaskan kekuatan lonceng hitam lagi. Diiringi dentingan lonceng yang beruntun, celah hitam itu perlahan menutup, lalu berubah menjadi garis hitam tipis sepanjang lebih dari 100 kaki yang melayang di udara. Jiwa yang baru lahir itu kemudian berkelebat sebelum segera kembali ke tubuhnya.
Lawan Hanli kemudian membuka matanya dan senyum jahat muncul di wajahnya. Celah hitam itu adalah ruang independen yang dibuka oleh lonceng 1000 jiwa. Meskipun namanya menunjukkan bahwa hanya ada 1000 jiwa di dalam lonceng, sebenarnya ada hampir 10.000 jiwa yin yang bersembunyi di dalam harta karun tersebut. Semua jiwa yin ini adalah jiwa-jiwa binatang iblis yang sangat ganas yang telah dimurnikan menggunakan teknik rahasia khusus, memastikan bahwa mereka mempertahankan hampir semua kekuatan yang mereka miliki semasa hidup. Selain itu, jiwa utama di dalam lonceng itu bahkan merupakan makhluk roh surgawi tahap transformasi dewa menengah semasa hidupnya. Tuannya hanya menemukannya pada saat-saat terakhirnya dalam keberuntungan besar, sehingga memungkinkannya untuk memurnikannya sebagai jiwa utama dari harta karun ini. Dengan bantuan dari jiwa-jiwa yin lainnya, kekuatan jiwa utama dapat ditingkatkan sekitar 2 kali lipat. Selain itu, ada batasan yang sangat melemahkan kekuatan semua makhluk di dalam lonceng selain jiwa-jiwa yin, sehingga semua kultivator yang diculik ke dalam harta karun tersebut berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan demikian, bahkan kultivator transformasi dewa tingkat lanjut pun kemungkinan besar akan binasa di sana. Kultivator yang mengenakan baju zirah itu mendongak ke arah garis hitam tipis di langit dan cahaya aneh melintas di matanya, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Sementara itu, lawan Hanli duduk di udara dengan kaki bersilang, menunggu jiwa yin di dalam harta karun itu melahap Hanli agar dia bisa mengakhiri pertempuran ini. Setelah sekitar 5 menit, lonceng hitam di langit tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hitam yang tidak beraturan mulai memancar darinya, dan semburan teriakan aneh meletus dari dalam, menciptakan pemandangan yang sangat ganjil. Lawan Hanli mampu menggunakan harta karun itu, tetapi belum menjalin hubungan spiritual dengannya, sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lonceng hitam itu tiba-tiba mengeluarkan dentingan yang menyayat hati, diikuti oleh hancurnya proyeksi besar di sekitarnya. Proyeksi itu hancur menjadi gumpalan ki hitam yang menghilang ke dalam lonceng 1000 jiwa dalam sekejap mata. Mustahil, jiwa utamanya hancur. Pria itu akhirnya mengerti apa yang telah terjadi, dan ekspresi terkejut serta ngeri muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, semburan cahaya hitam tiba-tiba menembus titik tertentu di ruang angkasa di atas, menciptakan lubang hitam seukuran kepalan tangan. Cahaya spiritual berkelebat dan semburan cahaya biru melesat keluar melalui lubang itu, dengan cepat menampakkan dirinya sebagai sosok humanoid. Sebagai kultivator transformasi dewa tingkat menengah, lawan Hanli tampaknya telah mendeteksi sesuatu, dan dia buru-buru menoleh ke arah itu. Namun, sosok humanoid itu menghilang dalam sekejap sebelum tiba-tiba muncul kembali di belakang pria tersebut, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Raungan dahsyat meletus, membuat telinga pria itu berdengung saat sebuah kepalan tangan emas melayang ke arahnya. Ark, pria itu tercengang oleh kejadian tak terduga ini, dan tubuhnya tiba-tiba hancur seperti cermin, memunculkan 7 atau 8 proyeksi sekaligus yang semuanya melesat ke arah yang berbeda. Kau tidak akan pergi kemanapun. Sosok humanoid itu tak lain adalah Hanli. Dia mendengus dingin sambil melancarkan serangkaian pukulan identik ke arah semua proyeksi yang melarikan diri sekaligus, yang semuanya mengenai punggung proyeksi tersebut dengan akurasi yang tepat. Semua proyeksi itu lenyap dan menghilang seketika, tetapi sebuah perisai perak kecil muncul di belakang tubuh asli pria itu, menahan kepalan tangan emas tersebut. Namun, perisai perak itu hanya mampu menahan pukulan tinju selama sepersekian detik sebelum hancur berkeping-keping. Tinju emas itu menghantam punggung pria itu tanpa ragu-ragu, tetapi tepat saat tinju itu mengenai tubuh pria itu, lapisan baju zirah biru tiba-tiba muncul di atas kulitnya. Suara dentuman keras terdengar saat tinju menghantam baju zirah dengan kasar di tengah kilatan cahaya keemasan dan biru yang saling berjalin. Cahaya biru itu bergetar hebat saat tinju itu menancap beberapa inci ke tubuh pria tersebut, membuatnya terlempar ke udara diiringi jeritan kesakitan.
Namun, Hanli tidak puas dengan hasil serangan itu. Tinjunya telah diresapi dengan kekuatan yang sangat besar, tetapi ia merasa seolah-olah telah memukul dinding bulu, dan hanya sebagian kecil dari kekuatan itu yang benar-benar mengenai tubuh lawannya. Jika tidak, pukulan itu sudah cukup untuk menimbulkan luka parah. Pada saat ia dipaksa berteleportasi ke ruang jiwa Yin, Hanli akhirnya merasakan niat membunuh lawannya, jadi tentu saja ia tidak akan menahan diri dalam serangannya. Meskipun ia terkejut karena pukulannya tampaknya telah diredam, ia tidak membiarkan keterkejutannya memperlambatnya sedikit pun, dan ia langsung muncul di atas lawannya. Ia meraih udara dengan satu tangan, dan sebuah pedang panjang berwarna emas tiba-tiba muncul di genggamannya. Tepat ketika dia hendak menusukkan pedang ke tubuh lawannya tiba-tiba mengeluarkan teriakan putus asa. "Berhenti, aku menyerah." Bibir Hanli berkedut mendengar ini, tetapi dia sama sekali mengabaikan permohonan belas kasihan ini dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Dengan ketajaman luar biasa dari pedang awan bambu birunya, dia pasti mampu membelah tubuh pria itu menjadi dua dengan rapi, bahkan dengan baju zirah biru yang dikenakannya. Fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di dekatnya saat seberkas cahaya kuning melesat keluar, menyapu lawan Hanli dan menyebabkannya lenyap di tempat. Dengan demikian, pedang Hanli hanya mengenai udara kosong. Ekspresi Hanli sedikit berubah saat dia menoleh ke arah tertentu. Di sana, lebih dari 200 kaki jauhnya, sebuah bola cahaya kuning tiba-tiba muncul, diikuti oleh dua sosok humanoid yang keluar dari dalamnya. Mereka tak lain adalah pengawas pertandingan yang mengenakan baju zirah, sekaligus lawan Hanli. Yang pertama tetap tanpa ekspresi seperti biasa, namun wajah yang kedua pucat pasi, dan baju zirah birunya berlumuran darah saat ia menatap Hanli dengan kebencian di matanya. Tampaknya, meskipun pukulan Hanli telah diredam secara signifikan oleh baju zirah biru, lawannya tetap menderita luka dalam, hingga muntah darah. Bekas kepalan tangan di bagian belakang baju zirahnya terlihat jelas. Hanli melirik lawannya tanpa ekspresi sebelum menyimpan pedang panjangnya dan memberi hormat kepada kultivator yang mengenakan baju zirah itu. "Terima kasih telah turun tangan, senior. Saya tidak dapat menarik serangan saya tepat waktu dan hampir melukai rekan Taois Weng tadi," kata Hanli dengan ekspresi serius. Lawannya hampir muntah darah lagi setelah mendengar ini. Tidak mampu menarik serangannya tepat waktu. Jelas sekali dia tidak berniat menarik serangannya sama sekali. Dia menyerang untuk membunuh. Ekspresi aneh terlintas di mata kultivator yang mengenakan baju zirah itu, diikuti dengan sedikit senyum yang muncul di wajahnya. Sangat mudah terbawa suasana dalam pertempuran, jadi itu sangat bisa dimengerti. Dalam pertempuran memperebutkan tanah roh ini, rekan Taois Weng telah menyerah, jadi rekan Taois Han secara alami adalah pemenangnya dan akan mengambil alih tanah roh. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Hanli tersenyum mendengar ini, tentu saja dia tidak akan mengajukan keberatan apapun. Lawannya memasang ekspresi marah dan beberapa kali membuka mulutnya, tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Karena tak satu pun dari mereka mengatakan apapun, kultivator berbaju zirah itu mengangguk sebelum mengulurkan tangan ke arah Hanli. "Serahkan liontin biru tuamu." Hanli segera membalikkan telapak tangannya setelah mendengar ini, memanggil liontin giok biru, yang kemudian dilemparkannya ke kultivator yang mengenakan baju zirah itu. Yang terakhir menangkap liontin giok itu sebelum mengarahkannya ke kristal hijau seukuran ibu jari di tangan satunya yang telah ia siapkan sebelumnya. Batu kecil itu langsung menghilang ke dalam liontin giok tepat saat keduanya bersentuhan. Baiklah, koordinat tanah roh telah dimasukkan ke dalam liontin biru tua kalian. Kecuali kalian secara sukarela melepaskan sebidang tanah roh ini, kalian tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan tanah roh yang diadakan setiap abad sekali. Kalian berdua bisa pergi sekarang, pertandingan selanjutnya akan segera dimulai.
Kultivator berbaju zirah itu mengembalikan liontin giok kepada Han Li sebelum melambaikan tangan dengan acuh tak acuh kepada mereka berdua. Pada saat ini, sebuah celah telah muncul di penghalang cahaya putih di sekitar mereka. Han Li tidak berkata apa-apa lagi sambil menangkupkan tinjunya memberi hormat ke arah kultivator berbaju zirah itu, lalu menghilang di kejauhan melalui celah itu sebagai seberkas cahaya biru. Sementara itu, lawannya memasang ekspresi marah saat ia juga terbang menjauh dari tempat pertandingan. Namun, ia berhenti sejenak di dekatnya dan menatap tajam ke arah yang ditinggalkan Han Li sebelum terbang ke arah yang berlawanan. Meskipun ia menderita luka dalam selama pertempuran yang baru saja berakhir itu, ia masih terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, ia muncul tinggi di udara di atas tempat yang tidak dikenal, lalu tiba-tiba berhenti. Mengapa auramu begitu kacau? Apakah kau terluka dalam pertempuran untuk tanah roh? Sebuah suara dingin yang familiar terdengar, diikuti oleh kilatan cahaya biru di udara di dekatnya. Naga hijau kecil itu muncul dan memeriksa pria itu dengan ekspresi dingin, bersambung ke chapter 1326. Terima kasih untuk rekan Dawei dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.